Alhamdulillah wa kafa. Salli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'ahum fihi min al-yawm al-qari wal jazaa. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama Allahu 'alaina wa 'alaikum min al-ni'am allati la tu'addu wa la tuhsa. Bi anna Allah ta'ala akramana wa iyyakum wa ahbarana wa ajlasana fi hadha al-makan al-mubarak wa fi sa'atin mubarakah. Sallallahu ta'ala an yarzuqana al-istiqamah ala ta'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita taufiknya, memberikan kita hidayahnya sehingga kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, yaitu min Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri sidin, pengikut sidin hingga akhir zaman. Yang Allah muliakan dan Allah hormati para guru-guru agama, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang Allah hormati, panitia penyelenggara kuliah subuh pada malam Ramadan yang Allah muliakan dan Allah hormati, hadirin wa hadirat rahimahumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa ammadul biladi ila Allah aswaquha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Sepaling tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini adalah masjidnya. Adalah masjid yang ada di muka bumi, adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dan tempat yang paling kada diketujui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Ini sejak ini lafaz daripada hadis Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ahabbul bilad, sepaling dicintai tempat yang ada di muka bumi adalah masjidnya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, hidayahnya, sehingga kita dikumpulkan di langgar yang penuh berkah ini. Dan salah satu tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya bahwasanya Dia memberikan taufiknya untuk kita berada di tempat-tempat yang Allah cinta kepada tempat tersebut. Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi husnil a'mal. Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi husnil a'mal. Kata Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, apabila Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan pergunakan dia. Maka Allah berikan kemampuan kepadanya untuk beramal amal baik pada waktu-waktu yang agung. Dan salah satu waktu yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang sangat banyak pahalanya itu waktu setelah kita mengerjakan sholat subuh. Itu ada 4 waktu dikatakan yang sangat mulia. Apabila kita memakmurkannya, apabila kita bisa berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang 4 ini, maka kita tidak digolongkan orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebelum maghrib, habis maghrib, sebelum subuh, dan habis subuh sampai waktu isyarat kembali. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di waktu yang mulia. Ahabballahu 'abdan ista'malahu fil awqatil fadilah bi husnil amal. Wa idza maqatahu, Imam Ghazali, apabila Allah membenci kepada seorang hamba, ista'malahu fil awqatil fadilah bi sayyi'il a'mal. Apabila Allah Subhanahu wa taala membenci kepada seorang hamba, maka Allah berikan dia kemampuan untuk berbuat
kemaksiatan untuk berbuat hal-hal yang tidak diridhoinya pada waktu yang dimuliakan Allah. Apalagi kita berada di bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan. Banyak daripada mereka menggunakan bulan Ramadan ini sebagai bulan bukan untuk ibadah. Sebetulnya kan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bulan Ramadan ini untuk bulan ampunan, bulan rahmah bagi umatnya Rasulullah untuk beribadah lebih lagi ditingkatkan ketakwaan kita di bulan ini. Jadi kebanyakan orang-orang di akhir zaman ini bulan Ramadan sebagai bulan berusaha. Artinya kebanyakannya usaha aja, boleh juga usaha apa, tapi cuma mereka kebanyakan waktunya itu dihabiskan untuk usaha. Padahal sebetulnya kan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menyediakan untuk umat Rasul sebagai bulan rahmat, ampunan untuk meningkatkan ibadah. Tapi ternyata kebanyakan daripada kita banyak masih yang lebih menghabiskan waktunya untuk berusaha. Jangan sampai kita mengganti atau menjual bulan Ramadan ini dengan dunia. Kita jadikan bulan ini adalah momentum untuk mendapatkan ampunan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sebalik tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya wala. Syai'an yahzanan, ada dua perkara kata ulama yang sangat menyedihkan. Syai'an yahzanan yaumul qiyamah, ada dua perkara yang sangat menyedihkan pada hari kiamat itu. Yang pertama, rajulun lam yadkhul ila al-masjid illa fi janazati wa imra'atun lam yastur 'aurataha illa fi kafaniha. Ada dikatakan dua orang yang sangat sedih di hari kiamat. Laki-laki rajulun lam yadkhul ila al-masjid illa fi janazati. Seorang laki-laki yang tidak pernah ke masjid kecuali ketika jenazahnya ada. Nah, itu namanya menyedihkan di hari kiamat kita. Karena di dalam Al-Quran itu baik masjid langgar itu ada disebutkan. Karena langgar itu masjid juga, ada masjid jami', ada masjid ghairu jami'. Ada di situ masjid yang dijumati, ada dalam ini kan ada dijumati. Yang mana itu masjid juga sama hukum masjid, tidak boleh orang nak haid, orang gunung dan lain. Nah, jadi apa? Termasuk orang yang paling bersenatan penyesalannya di hari kiamat, rajulun lam yadkhul masjid, lam yadkhul ila masjid illa fi janazati. Seorang laki-laki yang tidak pernah kalam ya, tidak pernah ke masjid kecuali apa? Pada jenazahnya ada. Pas meninggal bang semua kalanggan, pas meninggal bang semua ke masjid, artinya dasar semua masjidnya Allah. Alhamdulillah ini orangnya ada pernah datang ke tempat atau ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang sangat paling menyedihkan di hari kiamat. Pada sebuah masjid kecuali pada pas disembahyangkan itu meninggal doang. Itu bang, kalau mereka sudah melanggar masjid sekali dua, oh ya pak, pas meninggal, alhamdulillah, pas disembahyangkan doang. Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi kita kan itu suatu keberkahan bagi mereka yang berdekatan rumahnya dengan masjid ataupun langgar. Yang kedua, wa imra'atun lam yastur 'aurataha illa fi kafaniha. Orang yang sangat bersenatan penyesalannya di akhiratnya, dosanya banyak juga. Wa imra'atun lam yastur 'aurataha illa fi kafaniha. Seorang perempuan yang tidak pernah menutup auratnya kecuali pada kain kafannya. Artinya semasa hidup di bini-bini tadi ada suruh menutup auratnya, keluar rumah, basah sapu, kemana kan? Artinya kada pernah menutup auratnya. Wahai apa suasi ini di bini-bini tadi menutup auratnya pas di kafani itu mah, nang saya hitungan. Makanya kalau di bininya ini disunahkan berapa 5 lipat apa 5? Kalau laki-laki 3 aja. Ini menunjukkan bahwasanya bibinya ini sangat agung kan auratnya di dalam agama kita itu sangat ditutup, sangat nyamuk. Jadi seorang perempuan yang tidak pernah menutup auratnya kecuali pada kapannya ini.
Nah itu tadi adalah ahabbul biladi ilallahi masajiduha, sepaling tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Takutan jemaah di semua mendengar kalender atau masjid hilang, harusnya ada sebagian langgar tuh. Tapi di sini insyaallah ada yang lengkapnya. Ada apa yang di kota-kota besar biasanya ini biar kalender masjid mau apa yang bersandar kulit tuh ingin takutan hilang sandal dia ingin kalender sama biasanya bukan ya kalau pak ini jadi dulu lagi ditakutkan apa lagi ditakutkan itu apa sandal kita pada suatu kali datang di masjid kan bapak sandal hilang di masjid tuh kan biasa mikir misalnya ini yang ditakutkan tuh apa sandal kita pada suatu kali datang di masjid ataupun di langgar. Itu yang sangat ditakutkan ya kalau sandal paling berapa ada sandal kita kalau suatu kali ada di langgar di masjid, nah itu yang berbahaya. Kemudian banyak pak daripada beberapa ulama yang mereka ini menyusun beberapa adab yang perlu diperhatikan bagi mereka yang ketujuh kalender kemana. Ada beberapa adab karena langgar ataupun masjid adalah rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka mengatakan adab ke masjid itu apa? Ayyusallima 'inda dukhul, ayyusallima 'inda dukhul, bahwa kita ketika masuk ke langgar ataupun masjid itu apa? Mengucap salam. Idza kana al-qawmu julusan, apabila apa? Orang yang ada di langgar atau masjid duduk pak, nah itu kita mengucap salam. Wa illam yakun fi ahadun aw kana fi shalah yaqulu assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Nah kalau kita ke langgar misalnya ke masjid, orangnya ada kan, mungkin ada yang istirahat di situ, nah ini kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi amunnya orang sembahyangan maka kita masuk langgar ya orang sedikit itu jangan assalamualaikum, jangan assalamualaikum, bacanya apa pak? Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Itu bacaannya pak. Kalau kita masuk ke masjid orangnya sembahyangan jangan assalamualaikum, itu menyebut waalaikumsalam ya sembahyangan ini bacanya assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Ketika ini orang sembahyangan kalau dari masjid kita mengucapkan orang-orang saleh yang ada di dalam masjid itu, ada golongan malaikat segala macam. Nah ini pun juga berlaku baik ketika kita masuk ke dalam rumah kita. Nah, kalau kita masuk ke rumah, nah itu juga kalau orangnya ada daan ya, kita masuk ke rumah orangnya ada daan, misalnya itu bacaannya assalamualaikum wa ala ibadillah shalihin. Tapi kalau orangnya ada kan seperti normal biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ini. Ketika masuk ke rumah sama itu juga. Dan ada sebahagian itu suah mendengar orang dia dulu itu bagusnya ketika kita coba salah satu amalan untuk menjadikan rumah kita itu tenang, dingin di sini. Ketika masuk ke rumah itu bila ada orangnya tadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun ada doa assalamualaikum wa ala ibadillah shalihin. Habis itu sampai assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hanya kita baca surah Al-Ikhlas sekali. Nah, ini bila ada orangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya salam cukup kita hanya mendengar assalamualaikum ya Rasulullah. Hanya baca surah Al-Ikhlas sekali dia buruk. Nah itu salah satu amalan yang mana udah sini bagi mereka yang istiqamah mengamalkan masuk rumah dengan cara seperti itu tadi, itu menjadikan bahwasanya penghuninya ini artinya damai, baik karena dibawa bahagia, rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada juga orang yang kalanggar atau ke masjid ayusalliya qabla an yajlisa rak'ataini, ayusalliya rak'ataini qabla an yajlis, bahwa dia sembahyang tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Tahiyatul masjid itu langgar sama tujuan, bukan berarti tahiyatul masjid ini masjid yang di Jumat ini ada
yang kalanggar ini itu pun sama usulnya sunat tahiyatul masjid. Ulun sudah sunat tahiyatul masjid. Karena juga tadi kan masjid itu ada dua, masjid jami' atau ghairu jami', masjid yang di situ dilaksanakan sembahyang Jumat dan ada. Jadi kita masuk langgar ini kan kita membayang tahiyatul masjid. Nah, itu salah satu adab jamaah bahwa kita ketika masuk langgar atau masjid, ibu-ibu kita disunahkan tahiyatul masjid. Nah, ini sebelum kita duduk. Kalau kita duduk kalau sudah duduk paling beristilah disengaja duduk. Nah, itu dikatakan oleh fikih itu bahwasanya kesunahannya itu sudah digugurkan, beristilah duduk. Lain kan kalanggar ke masjid datang kada ingat walau betul fasal dan pemisahnya ada panjang di orang tua ini. Nah, itu tetap disunahkan kita tahiyatul masjid tadi ingat. Dan tahiyatul masjid ini ataupun menghormati langgar ini disunahkan berulang-ulang kali kita masuk ke langgar atau masjid tadi. Besok keluar pulang misal komisi masuk pulang tetap disunahkan kembali, maksudnya disunahkan kembali kita tahiyatul masjid gitu. Yang kemudian ayasullah fihi as-sayfu kalla yasillah fihi as-sayfu, adab ke masjid ke langgar bahwa tidak dihembuskan pedang. Baik, ada boleh tidak orang bakal hidupnya Allah melanggar bumarang muladin ini. Karena kan zaman Rasulullah SAW itu baik kan para sahabat ini kan mereka berjuang melihat orang kan musuh orang kafir itu. Jadi ada beberapa sahabat awalnya itu bulik perang ini membawa masjid Nabawi itu macam-macam pedang, tombak segala macam. Jadi dia dilarang Nabi. Tapi dilarang Nabi itu kira-kira ketika ada babumpang dia amun dikumpangi ada babumpang juga kemudian. Ya, tapi sebaiknya mungkin jangan coba pada ini barang-barang kalanggar ini biar justru ketimpasan sama yang dilanggar masjid. Ini jangan membawa senjata tajam, bahasanya kayak itu termasuk bukan adab bagi mereka yang membawa senjata tajam, tapi ada dikumpangi di dalam itu. Bangun-bangun ini masih diperbolehkan. Artinya memang pada zaman Rasulullah kan jadi para sahabatnya itu banyak yang mereka kembali dari peperangan itu membawa alat perang. Jadi dia kumpangi gitu jadi kada boleh. Jadi biasanya kalau di Hadramaut itu mereka itu kan memang ada barang apa yang sama itu mereka itu gampang namanya pakai senjata api. Jadi situ karena memang yang Hadramaut di Yaman ini kan negara perang di situ senjata itu legal bahasanya. Tersanah dia tentang nukar. Artinya selain orang Yaman kan boleh aja menukar di situ. Bila ada duit nukarnya sudah. Dan bahkan senjata api di situ dijual, makanya jual saja orang di pinggir jalan rumah. Ini negara bebas deh. Jadi perancangan ibunya bila teman sebanyak di situ membuat angka panjang pahamnya itu senjata api yang panjang tuh. Bahkan khutbahnya di Yaman Utara di Shimal itu khatibnya tuh paling ngomong itu senjata ini jadi bila nama-nama protes motivasi dan sebagainya siapa langsung ini. Cuma kalau di Hadramaut itu biasanya mereka banyak dari kalangan mereka itu membawa senjata, tapi diakui bukannya itu kaos wadahnya dari istilahnya kumpangnya punya ini. Nah itu wadah kita yang Nah, bahwa tidak dihunuskan pedang itu salah satu adabnya. Kalau boleh kita membawa adab ke masjid, langgar kalau boleh membawa senjata api atau senjata tajam. Jadi nak ada dikumpangi ya. Tapi bagusnya masa kita perhatikan paling ya Allah jangan disangka orang benar-benar ini gitu. Nah kemudian lagi ala yunshad fihi dhallah. Adab orang di langgar di masjid bahwa tidak diumumkan pada langgar atau masjid itu baik barang tercecer. Banyak orang bila barang tercecer kok. Aku kehilangan jadi dompet di bila ketemuan diantar ke masjid atau antar ke langgar dia. Depan ilian dari masjid dan tunda lidalik. Masjid itu langgar itu sudah dibangun untuk apa? Untuk mengumumkan itu. Itu memang dari Nabi Ida. Dengan hadisnya berpanah. Punya alam maknanya itu apa? Apabila kita mendengar orang itu mau mengumumkan barang tercicir,
dilanggar atau mungkin masjid didoakan sunnah Pak ini mudah-mudahan bertemuan barang tercecer tuh. Kenapa orang ini orang yang mengumumkan barang tercecer dilanggar di masjid itu orang yang tidak menghormati kehormatan masjid bahasanya itu. Gimana hadis Nabi langsung dari Rasulullah bahwasanya orang yang orang yang tadi mengumumkan barang tercecer di masjid itu disuruh kita mendoakan mudah-mudahan bertemuan barang tercecernya itu. Tapi enggak kan? Kadang-kadang orang malah iya pulang. Artinya cukup kita ini kan. Artinya orang ini benar barang tercecer ini kan mau makan sini di dalam masjid. Itu mudah-mudahan ada tetamu itu ditambah sini ada kita. Dan cukup kita di mana mudah-mudahan ada tetamuannya. Disuruh juga kita mendoakan itu. Karena tadi langgar dan masjid bukan tempat untuk mengumumkan barang tercecer. Jadi dulu anak demo makan di mana pos kamling atau apa di situ ada tempat. Nah, tapi kalau untuk langgar masjid jangan dijadikan tempat untuk mengumumkan barang tercecer. Itu salah satu adat kita juga tidak menjadikan langgar atau masjid sebagai pengumuman barang tercecer lain. Makanya pengumuman orang mati Pak itu boleh aja karena ini kemaslahatan umum. Kalau barang tercecer tadi kan itu kemaslahatnya saja Pak, sijilnya aja. Dan juga ada hadis mendatang memang dari Nabi untuk melarang tapi mengumumkan di masjid atau langgar ini barang tercecer. Kayak handil, ini kan kemaslahatan keraatan daripada suatu tempat masjid langgar di situ. Kalau barang tercecer tadi yang oksigen aja kemaslahatannya. Jadi kalau ada itu jangan diumumkan di langgar ataupun di masjid. Nah, ini. Kemudian ada yashtari wa la yabi'a, bahwa dia ada juga orang langgar di masjid itu jangan berjual beli Pak. Jangan berjual beli. Karena hadis Nabi itu nampak ahabul biladi ilallahi masajiduha wa aghdabul biladi ilallahi aswaquha. Sepaling dibenci tempat yang ada di dunia ini Pak, itu pasarnya. Bukan berarti Allah itu benci pasarnya ada Pak. Allah itu benci kepada sesuatu yang terjadi di dalam pasar. Oleh Tuhan kata-kata di dalam pasar ada. Artinya Tuhan itu membenci perkara-perkara yang terjadi di dalam pasar. Kan biasanya di pasar itu banyak orang yang berdusta, yang bersumpah ini bagus barangnya asli ada, padahal kan harganya sekian ini modalnya berdusta juga kan biasanya terjadi itu di pasar. Semuanya Tuhan membenci pasar bukan karena pasarnya, tapi karena sesuatu yang terjadi di dalam pasar. Di pasar tuh orang banyak lalai, ya kalau tak banyak orang yang terbuka auratnya di pasar. Jangan kita artikan Tuhan tuh kalau itu pasti timbul, ada mau nggak pasar lagi sedikit, jangan juga salah ulang ini. Artinya jangan sampai kita termasuk orang yang lalai ataupun melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah di dalam pasar tadi. Nah, ini sedikit menjadikan itu Pak? Menjadikan langgar masjid sebagai pasar. Berjualan di masjid dilanggar di dalam ini mihrabnya berjualan misalkan ini jualan lontong di mihrab pasar ini kan dibenci loh. Nanti ini masjid langgar dijadikannya pasar. Jadi jangan berjual beli di dalam masjid ataupun di dalam langgar. Nah itu pun sama. Ada juga hadis Nabi, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Apabila engkau Nabi melihat seseorang itu berjualan di langgar di masjid, di dalam langgar masjidnya, maka faqulu katakan la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada jual belimu, pada perniagaanmu. Kalau kalian melihat kan orang menjual utaskah di dalam masjid langgar mana? Itu disunahkan juga mendoakan semoga Allah pada memberikan keberkahan pada jual belimu. Ini sama juga jangan binyarin jual ini. Kadang-kadang sidin mau sama pulang yang kita menjaga belah ini cukup baik kita mendengar seorang aja. Jadi jangan berjual beli di dalam langgar ataupun masjid, karena di masjid tadi tidak dibangun untuk yang demikian Pak. Kemudian juga termasuk adab daripada orang yang bertujuh langgar ke masjid, wa an yu'ina sahibal masjid, bahwa dia menolong artinya menolong masjidnya, bahasanya dia betul-betul bersedekah. Makanya kan bagus kalau dilanggar ataupun masjid juga ada pengarangnya
ada celengan. Nah, gitu. Itu maksudnya kan kita tuh ikut andil kan ya Allah Pak untuk kemaslahatan atau untuk kemakmuran daripada langgar atau masjid itu satu adab. Ada wajib kan ada adab artinya kan. Nah, bagusnya kita tuh kepada pihak langgar dengan kita membantu semampu kita. Ya, yang diedarkan celengan itu bagus banget ya Allah. Satu paling lah kalau ada celengan di langgar di masjid itu apa? Kan kalau ada celengan ini kalau Pak kada saat Pak artinya kali kita itu ikut andil dalam sedekah jariah ya Pak. Sedekah apa? Nang kita meninggal tapi pahalanya masih mengalir. Padahal kada saat Pak 1.000 2.000 jadi yang lalu kenakan celengan di langgar masjid 1.000 2.000. Biar rumah misal di mana kan tak ada lah yang kalau 1.000 2.000 itu pastilah. Karena tak ada apa ya kalau 1.000 2.000 itu nanti kada mau antar. Artinya asal ada tak antar kan membahas istilah kalender menjadi 1.000 2.000 5.000 itu ada tak antar. Tapi berkat adanya celengan diedarkan di masjid di langgar benar. Nah itu biar apa ikut andil dalam sedekah jariah. Rahimallahu ra'an idza matat wa matat junubuh banyak. Apa? Allah itu merahmati seseorang yang meninggal dua dosanya. Apa? Allah itu merahmati seorang umatnya Rasulullah yang mati dua dosanya. Ini dirahmati Tuhan Pak. Apalagi mafhumnya kalau Pak orangnya mati apa katanya pahalanya masih mengalir. Ini kan banyak orang yang meninggal tapi dosanya masih hidup. Banyak apa? Orangnya meninggal sudah tapi dosanya masih hidup. Nah, aku juga joget di TikTok apakah dunia di akhir zamannya banyak yang terbuka aurat tuh nah itu kan orangnya meninggal dia sudah cuma dosanya masih hidup baik kita dibuka orang di mana kan di TikTok, Instagram, Facebook segala macam sosial media itu lah. Ya, banyak kan ini terbuka aurat orangnya meninggal tapi dosanya masih hidup. Nah kita jangan minimal menjadi orang yang ketika meninggal dulu dosanya tapi mudah-mudahan meninggal kita dan pahalanya masih mengalir masih hidup ya Allah sedekatin jariyatin itu ini. Nah tadi apa berkat celengan yang diedarkan di langgar di masjid karena saat kita main menjulung 1.000 2.000 tadi itu menjadi sedekah jariah bagi kita. Meskipun kita meninggal kita akan mencicipi di akhirat kita ya Allah. Wa ma taqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Surah Al-Baqarah disebutkan apa-apa yang kalian dahulukan min khairin daripada kebaikan min umur nakirah apakah kebaikan duit pikiran tenaga tajiduhu 'indallah niscaya kalian akan memperdapatinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apalagi Pak itu tadi menjadikan kita ikut andil dalam sedekah jariah celengan tadi. Yang kedua Pak celengan yang biasa diedarkan itu berpotensi ikhlas itu benar-benar Pak. Potensi untuk ikhlas itu benar. Asal mustahil dikurang 1.000 2.000 itu asal riya itu asal mustahil benar. Ya Allah Pak. Kalau kita bisa sedekah 1 miliar 10 juta mungkin ada rasa kita mau makan Pak. Antar supaya orang tahu tuh ada. Tapi nanti yang 1.000 2.000 nang celengan kan asal mustahil banget sama teriak juga mungkin anak orang tahu nih anak dia makan 1.000 2.000 itu asal jauh banget. Jadi artinya berpotensi untuk ikhlas itu benar banget ya Allah Pak celengan kan. Maka Allah itu memandang kepada ikhlas memandang apa bilangannya Allah Ta'ala Allah memandang kepada hati kita ikhlas kah ada artinya 5.000 yang ikhlas itu lebih baik daripada 1 juta tapi dia ya Allah 1 juta anak kita umpaman orang supaya anak tahuan beradaan kan itu ibadah akhir zaman itu yang Allah ya dulu bila beramal ibadah itu bila orang kada tahu itu asal ada ibadah di akhir zamannya gitu Pak. Punya supaya orang tahu bahwa harus aku hari ini mengaji. Nah anda di status alhamdulillah saya bisa mengaji. Nah apa itu guru gunanya itu? Ya kalau banyak yang itu orang tuh bila beribadah itu bila orang lain ada tahu itu asal ada ibadah baik bersedekah atau ibadah lain kan. Makanya seandainya sembahyang kok awas selfie pas selfie itu natang ya gambar. Artinya aku sembahyang akan status. Artinya ibadah itu bila ada orang ada tahu asal ada ibadah modelnya. Nah itu ibadah akhir zaman. Astul ibadah kama satarta aibak. Tutupilah aibmu
sebagaimana apa? Ustur ibadah, tutupilah ibadahmu sebagaimana engkau menutupi aibmu. Tutupilah ibadahmu sebagaimana engkau menutupi aibmu. Adalah orang anak membuka aib. Ada apa? Aib kita pasti punya aib berarti orang karena kita ada maksum, ada mahfud. Jadi ada terus 6 dosa kita doain orang ada tahu kan. Jadi apa sebisa mungkin kita ini apa menutupi aib kita supaya jangan ketahuan orang. Nah kayak itu juga kayak ibadah itu sangat sebujurnya tuh. Sebisa mungkin ibadah ini kita tutup. Ya ulama semakin ibadah itu pada dengar tahunya nih. Cukup kita lawan Allah Ta'ala aja itu semakin genal Pak. Maka semakin diumbar, artinya diviralkan. Oh ini biasanya kalau ibadah itu viral, tahuan sedunia, tahuan seberbayan ibadah sini untuk itu ada potensi itu apa namanya bisa ada pahala lagi. Kalau memang dan lihat sini bukan karena Allah Ta'ala hendak dipuji makhluk, udah jelas itu ada pahala lagi Pak. Kenapa diviralkan tadi? Jadi apa? Tutupilah ibadahmu sebagaimana engkau menutupi aibmu. Dan ibadah pun macam-macamnya kalau Pak. Ada yang kawal ditutupi, ada kawal apa dia. Yang kita semua yang berjamaah ada kawal ditutupi ya kalau Pak. Tahuannya orang ini yang kayak apa lagi, yang kayak haji ya. Kawal ditutupi kita tahuan sama orang muslim itu ya kalau Pak. Ya, artinya ada beberapa ibadah yang mungkin kita tutupi supaya orang ada tahu, dosa orang tahu. Nah kalau kita mengaji kan harus ada status kita menjadi salawat 1000 sehari kan dosa dia berapa orang. Atau kita sembahyang malam, tahajud segala macam itu. Nah itu cukup antara kita lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebagian para ulama itu karena mereka sesuatu ibadah yang sudah ditahu orang pun tahu di sini itu kan kadang menganggap ibadah lagi. Jadi apa sebisa mungkin kita itu bahwasanya apa? Bahwasanya kita itu menutupi ibadah kita. Karena semakin ditutupi itu menunjukkan kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Iya Pak. Yang pertama ciringan tadi boleh. Ciringan tadi itu apa? Memberikan potensi, memberikan kita kesempatan untuk sedekah jariyah. Yang muslim kan tadi. Kemudian memberikan potensi besar. Bahwasanya apa ini memberikan kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari Pak adabnya dilanggar di masjid kurang ada yunazi'a fil makan. Bahwa jangan dibaik bahwa tempat dilanggar ataupun masjid berabut bahasanya dulu jangan berabut. Ya kan biasanya ada kalau Pak orang tuh angkat tujuh dilanggar di masjid di situ kita harus izin ini ada yang memang sebagian tempat yang Allah Pak punya izin tuh orang tahuan berarti ada izin di tihang situ Pak harus bisa malah ini. Betul apa suatu saat bisa sendiri talanggar kalau sedikit saring sendiri tampak tuh ini di sini tapi tampak deh ternyata jual nih bahwa tempat dilanggar di masjid. Nah itu kan boleh Pak. Kenapa? Karena langgar masjid ini siapa yang paling berhak dia yang datang lebih awal. Artinya meskipun sini rancak di situ sudah kita boleh aja menduduki tempat sujud. Ada apa? Karena apa yang lebih berhak dilanggar di masjid itu yang lebih awal datang. Kalau kan memang gara-gara sini di situ kan harus orang tahuan bagus saja kan sini istiqamah masya Allah. Nah, tapi seandainya ditempati orang juga mungkin ini terhambat karena suatu saat nanti malah kita kan boleh menurut kejauhan ya. Belum karena di sini sudah dia menurut kalau ada ampun lah. Artinya dilanggar di situ ampunnya namanya datang terdahulu, datang terdahulu. Tapi sayyidianya bang juga bagi kita artinya sebelum Tuhan saudara. Bahkan itu memang juga akan makan tahu dan boleh ini kalau boleh dia ampun kok kita kan nggak ada dilawan nang Tuhan itu meskipun si cinta lambat kita bakalah lawan nang Tuhan itu kita nggak ada ya Allah Tuhan ya Allah Pak ini karena sini sudah istiqamah di tempat tersebut bisa kenapa kata lambat saja nih meskipun secara syariat kita punya hak artinya kan karena kita datang terdahulu bahasanya ini cuma kita ada pulang pada orang yang lebih tua kita hormat di sini kita bakalah ada bapak ini ada yang nasihat fil makan bahwa jangan berebut dan tempat jadi kita menghendak hendaknya di tempat tersebut harus berdahulu. Kemudian ada yoga yang keahadan filsuf salah satu juga adabnya kita melanggar ke masjid.
bahwa dia tidak menyempitkan akan seseorang pada saf. Menyempitkan ini bisa juga menyempitkan nih Pak, di saf itu bisa hibak sudah kan, nah hibak samuk bahwa kita sudah masih jangan bahasa kamu kan, ini ada juga orang yang juga harus bisa pertama kan ngomongnya nih kan. Nah ini saya ada boleh kita, artinya kalau sudah hibak kan jangan bahasa lagi kita alihkan tapi nggak bahwa orang yang lama. Atau bisa jumpai judanya ke ahad fisaf ini apa? Orang yang menjadikan soft ini namanya jadi puang. Bahasanya itu kalau ini banyak sajadah itu Pak yang ganal hampir apa lebar lah istilahnya. Awal sidin halus misalkan di urat sidin ini pas hafal pertama. Jadi orang anak maju ini apa tatung pangi atau kejadian pas hafal sidin. Jadi kan gara-gara hidup mawar sajadah menggonal tadi awal sidin halus. Nah, jadi apa? Kosongan. Jadi soft ini menjadi renggang yang baik. Ini juga artinya menyempitkan seseorang pada soft. Padahal awal lagi dimajui gara-gara apa? Gara-gara sajadah ini memang 2 meter lebarnya ini diurang kan apa anak maju kali lawan sidin nenek. Tapi umpamanya apa masa apa? Sidin jangan bapak itu tempangi kepada kan kita sunnahnya itu kan apa? Bahwa ini berdempet Pak. Nah, karena di situ menjadikan salah satu wasilah menjadikan kita itu khusyuk sebenarnya. Kalau enak apa ranggang bahasanya tadi gara-gara pasapan benar-benar ini. Nah ini bagus banget ini daripada yang kemarinnya. Nah dengan kita kalau pas seperti itu masih benar Pak, belum sebetulnya belum sempurna softnya itu. Kalau ini kan kita mau berapa? Nanti kan ada ini warak. Nah sudah ada kitab ini mana kemarinnya pasapannya atau sebutin itu sebetulnya belum lagi rapatin lagi sebetulnya gitu Pak. Kalau kan sebut saya orang sebutin petaknya tuh nah ini sebetulnya bagus nah ini masya Allah afdalnya tuh. Jadi kita mau berdapat baru gitu, nah itu menyempurnakan daripada semua yang lain. Ada juga yang tahadar fisok. Termasuk daripada juga yang masalah berkenaan dengan sok Pak, yang sering kita temui itu ithar atau isar Pak. Ithar ini mendahulukan orang lain Pak. Al-ithar fil qurbi makruh. Ada sebagian itu membawa jadi darah. Ithar itu mendahulukan orang lain. Ini biasa terjadi pada sok sembahyang yang orang Pak. Maju biar ya. Ini hukumnya makruh Pak. Kita mendahulukan saudara kita dalam perkara ibadah, hukumnya makruh. Imam Haramain itu mengatakan haram Pak. Wakilah haram, jadi ini pendapat lemah. Nah pendapat mu'tamad yang dipegangi itu apa makruh hukumnya kalau kita mendahulukan saudara kita dalam perkara ibadah. Kan sok itu kan perkara ibadah. Kalau sok pertama sok baru lain kan pahalanya jauh dengan sok pertama. Jadi ini sering terjadi di tempat kita. Maju pian ya. Ini kan menyuruh orang nih, jangan itu makruh hukumnya Pak. Pian yang maju jangan menyuruh orang. Masalah ibadah itu yang lebih utama. Jangan menyuruh orang, kita maju. Jangan mendahulukan saudara kita dalam perkara ibadah. Yang disuruh itu mendahulukan saudara kita dalam perkara dunia, itu sunnah hukumnya Pak. Kayak misalnya datang atau pulang ke orang arwah yang mau suruh ngasih. Artinya kan, ayo Pak aku makan kadang nanti aku suruh dulu, nanti di rumahnya dapatan keberadaan. Artinya mendahulukan orang lain kan makan masalah dunianya. Kalau Pak kan ada waktu itu sunnah Pak. Kalau kita ada perkara dunia kita mendahulukan diri kita. Bila perkara akhirat kita mendahulukan orang lain yang paling yang apa Pak? Ini orang arwah kenapa ya disuruh langsung kan? Ada di hadapan seorang kau teh kita sih tahu jadi lambatnya habisnya ini ada dapat apa? Nah ini kan artinya mendahulukan orang lain dan apa mendahulukan dirinya dalam perkara dunia. Jangan kalau perkara dunia antri nama kaimat kita dahulukan orang lain. Tapi kalau perkara akhirat itu dimakruhkan Pak. Kalau masalah ibadah jangan kita mendahulukan orang lain dalam perkara ibadah. Al-ithar fil qurbi makruh. Nah, biasanya tuh yaitu pas Jumatan tuh biasanya menyapa di masjid tuh kosong masih dibuka. Sebagian namanya berluang-luang. Nah, ini boleh angkat sejadah ini. Jadi apa? Banyaknya harus kemana-mana di masjid dalam
imam sudah angkat takbir, jangan dimulai kosong beberapa berjeda-jeda dan ini. Itu hukumnya makruh. Kita baik menyuruh secara lisan, baik maju ini hukumnya makruh. Ataupun juga ada menyuruh hadis tapi berenang. Nah berenang ada pun menyuruh, jadi kan isyaratnya itu menyuruh itu maju nah meskipun karena dengan lisannya, tapi dengan hal keadaannya itu apa? Menyuruh orang lain itu maju, isi masuk saf di depan itu makruh. Jadi bila ada nang saf kosong maju aja, jangan menyuruh orang. Hukumnya menyuruh orang apa? Makruh. Man wasal safan wasalahu Allah bermudi. Imam Tirmidzi itu meriwayatkan dari Nabi, barang siapa yang menyambung saf wasalahu Allah, maka Allah akan menyambungkan segala hajat-hajatnya baik. Jadi amalan termasuk amalan kabul hajat itu orang angka 7 mengisi saf yang kosong yang ini. Kemudian Allah yatakhatta riqaban nas. Adanya kalangan lagi baik di masjid bahwa dia tidak yatakhatta ini apa yang bilang melangkahi bahu-bahu saudaranya. Ya kan ada apa? Ini pun kada bolehnya itu ketika sudah hibah Pak. Kan di sini itu satu pertama, dua, ketiga hibahkan sudah ini masuk apa melangkahi bahu-bahu orang. Kita jejak perempuan orang ya kalau Pak ini bisa sehukum kayak ini. Jadi apa? Kita itu ketika langgar ke masjid bila sudah hibah kita apa? Kita munculan ya cari nang kosong. Jangan harusnya sebagian orang tuh ada yang harus tuh di muka, pokoknya harus nih pikiran sini nggak harus tampil di muka, jangan kecuali kosong di guru ada beberapa kalau ngambil matakan juga. Biasanya kan orang tuh kalau bersandar, jangan di mukanya kosong masih. Nah itu kita melewati bahu-bahu saudara kita untuk mengisi saf atau sesuatu yang kosong di langgar di masjid itu boleh. Jadi jangan ada apa kita mengisi, bahkan disunahkan ada kita. Nah, untuk mengisi saf yang kosong untuk supaya jangan kosong ini. Kemudian lagi Allah yang murah baina yaday musalli, adabnya bahwa dia tidak lewat di hadapan orang yang sembahyang baik. Orang dilanggar di masjid itu jangan lewat di hadapan mereka orang yang lagi sembahyang. Makanya kan bila sembahyang itu baik disunahkan ada apa? Ada sutrahnya. Kalau Pak sutrah itu ya pembatas supaya orang itu tidak melewati kita. Nah ini makanya afdalnya itu baik bila langgar. Habis itu sutrah namanya afdal apa Pak? Dindingnya langsung baik. Kan sebagian orang ada afdal ditambah di sembahyangnya. Itu saja Pak. Cuma meninggalkan yang afdal. Karena bila ada kita langsung ke dinding, sutrah ini lebih baik apa namanya? Lebih membantu menunjang kekhusyuan. Kalau kita sembahyang di tengahnya, karena ada riwayat di sini masih riwayat di hati itu geritik terbaik ini. Baju partai apa tuh jihad macam-macam lain kan akan dilihat hatinya orang lewat sana. Jadi apa untuk menghilangkan was-was atau penglihatan langsung menghadap kepada dinding itu sutrahnya Pak. Nah ini karena itu tadi menunjang kekhusyuan. Kalau sembahyang di tanah saja cuma meninggalkan yang afdal tadi. Nah ini ada yang murah baina yaday musalli, bahwa dia tidak tidak lewat di hadapan orang yang sembahyang. Kalau kita sudah misalnya sembahyang di dinding sudah bersutrah, itu kan kalau orang ada lewat itu disuruh menghalangi orang yang sembahyang kayak kalau Pak di dinding sudah menghadapnya. Ada orang lewat, nah kita suruh Pak menghalangi ini, disuruh kita pikirkan suruh tadi jangan lewat. Nah aku lagi sembahyang. Kalau tapi kan halangi ya Pak ya. Ketika kita sembahyang maka sutrah dan sudah jangan lewat Pak. Nah kecuali sih misal sembahyang di situ misal Pak di Muhara Lawang, sini sembahyang di Muhara Lawang dan masih kosong juga kan adanya kosong kan sembahyang misal di situ ada Muhara Lawang, bolehlah kita melewati di hadapan sini boleh Pak, ada beberapa lagi karena ini yang salah. Sembahyang di Muhara Lawang banyaknya kosong kan orang lawang di tempat keluar, jadi kada makruh lagi yang melewatinya itu nah. Kalau ini memang sidinnya salah. Jadi apa sembahyang itu yang lebih afdal, jadi apa sembahyang menghadap ke dinding langsung baik. Allah yamurra baina yaday al-musalli. Nah ini. Allah yufarqi'a fi asabi'ahu bi'ah, bahwa dia tidaknya menggali bukakan tangan, termasuk adab. Jadi nanti di masjid
kan ada prakop dia banyak. Nah, jadi termasuk kurang adab dunia baik orang membunyiakan, menggeripokakan, nah sebenarnya balik menggeripokakan apa baik dulunya tangannya jilid-jilidnya nah dilanggar ataupun di masjid termasuk kurang adab. Nah, masalahnya itu baik, ada yang lebih dari itu pasunggahian baik, banyaknya orang Allahumma hadina fiman hadait prakop ini kan kita sembahyang orang lagi doa Allah. Ada aja juga tamuannya tapi ada kadang ya Allah Pak asa nyaman mungkin padahal ini kan yang di dalam sembahyang lagi ya Allah Pak lebih lagi biasanya nanti celaknya di masjid dilanggarnya kan kurang adab menggaribukakan jarinya atau apanya dan lain apalagi di dalam sembahyang Allah yufarqi'a fihi asrabi bahwa dia tidak menggaribukakan daripada jari-jarinya. Ayyunazihahu 'ala najasat wasijat wal majanin. Nah, ini mungkin termasuk dari adab bagi orang yang menuju ke langgar ke masjid bahwa dia menjauhkan masjid itu daripada najis Pak. Maknanya kan apa? Bila ada najis itu Pak, tadi cacakan apa adanya kaumnya sudah jangan. Memang kan kaum memang ditugaskan untuk membersihkan langgar atau masjid bisa. Tapi aulanya itu Pak apa? Kalau kita melihat itu yang apa? Membersihkan jangan setiap sesuatu kotoran yang ada di langgar di masjid kita bersihkan itu mahal bidadari dia banallahu baitan fil jannah apa Allah akan membangunkan satu mahli kayak di surga itu nah kalau mereka tahi cacang apalah tahi ayam kah ada aja kaumnya kan mana kau kita lebih utama itu nah ini kita bersih itu nah kita jauhkan doang masjid langgar daripada sesuatu yang kotor yang najis jadi jangan mahal apa jangan menghadang daripada kaum baik bini-bini ataupun laki-laki yang wasijian dan kehanakan Pak kehanakan boleh juga orang dalam masjid Pak kehanakan yang mana ini kehanakan yang belum mumayyiz Pak kehanakan yang mau kami di situ beludah di situ bayilah di situ itu sebetulnya jangan dulu baik bawa kalau dalam masjid. Kalau ini sudah mumayyiz, artinya paham, mengerti, bagus. Dibiasakan kalender ke masjid ini bagus saja. Cuma kadang-kadang masih puji akhirnya dibawa kalender. Ini kada apa yang ada apa mengganggu kekhusyuan orang yang dilanggar ataupun di masjid tadi. Karena ini belum lagi belum paham, belum mengerti bahasanya, belum mumayyiz kalau kayak gitu malah jangan dulu dibawa kalender di rumah aja ini. Kiranya kuciak mau kami mesti kayak kabar sudah ini ya Allah kan dari itu memang ada dalam memakai pokok kayak ada tapi intinya kehanakan bila belum mumayyiz jangan dibawa dulunya jangan dibawa kalender ke masjid ini kan mengganggu kekhusyuan saudara kita mau sembahyang kita buka-buka kan nggak siapa mama abahnya ini kan bagusnya jangan dibawa kalau belum mumayyiz tapi kalau sudah bisa diatur bakal meskipun belum balik itu ada bapak urus saja dibiasakan kalender ke masjid tapi kalau anak-anaknya sudah mumayyiz juga tapi memang nakal banget belum jangan jual ini dulu dihadiri lah kehadiran dulu dinasihati mengenai kalender harus kayak ini nah yang kuciak-kuciak segala macam ini banyak memang doanya assalamualaikum assalamualaikum nyalot nih aja anak-anak banyak banget belum lagi imam salam tarawih siapa imamnya hanya assalam nyalot juga anak-anaknya kalau sama anak-anak yang orang ini. Nah, wal majanin juga apa orang gila dijauhkan juga. Ada orang gila ya apa? Ya ada orang gila dijauhkan. Jangan dilihat orang karena orang gila, orang mau kami mengira dirinya ada orang ini. Allah yudakhil fi, Allah yudakhina fi, bahwa dia akan berokok di baik. Dilanggar di masjid jangan juga berokok di baik ini. Yang kalau Pak ini termasuk menjaga adab kehormatan masjid ataupun langgar. Biar Pak jamaah langgar di bandara itu Pak berokok itu orangnya di bandara tuh Pak. Area smoking ya Paknya ini tempat bukan untuk merokoknya ada. Ini di bandara itu Pak disediakan khusus ada merokok ada. Halus saja tempatnya juga.
di bandara tuh ada beli berokok tuh di bandara kok. Lagi masjid tandanya kalau ada tempat khususnya kita disediakan. Jadi usahakan banget lagi kalau dilanggar di masjid jangan. Kalau di luarnya nanti sebelum melanggar pakai doa. Tapi kalau sudah dilanggar di masjid, adabnya tuh bagusnya ini jangan kita berokok di dalam langgar. Kalau sudah khilaf bahwa dia tidak merokok di dalam langgar atau di masjid tadi. Karena itu apa ngarannya tidak menghormati biasanya di Allah. Karena kan malaikat para tubuh ya Allah langgar ini katanya para malaikat segala macamnya. Wa ayyan huya bihi i'tikafan dalam faedah termasuk adabnya lagi bagusnya apa bahwa dia itu berniat i'tikaf. Nah tadi i'tikaf sebenarnya itu i'tikaf di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saja pun i'tikaf di siapa di ini masjid atau dilanggar sama di dalam langgar itu masjid juga karena Allah Ta'ala berniat mereka kita ada ingat kalau masuk langgar masuk masjid itu kita ada ingat niat i'tikaf. Niat i'tikaf itu meskipun satu umat kerja itu sudah dikatakan i'tikaf benar-benar pahalanya orang yang i'tikaf apalagi di bulan Ramadan ini. Ayyaqra'a syai'an min al-adhkar bahwa dia apa juga termasuk yang perlu diperhatikan kita akan melihat di sini bahwa dia apa ayyaqra'a syai'an min al-adhkar bahwa dia membaca apa daripada zikir atau wirid bahasa Arab. Artinya bila kita melanggar habis itu habis sembahyang itu jangan langsung berdiri banyaknya kalau Pak Assalamualaikum warahmatullahi seakan-akan dulu itu kalau diisi hajat kawan Tuhan kena ini bisa kan langsung beli jangan kita kalau kita aurat juga bisa baik minimal kita berwirid seorang nahan berdarah hanya kita berdoa jangan sampai kita ada berdoa harus sembahyang banyak maaf ini orang habis salam langsung kita berdiri lagi jangan habis habis salam kita ada wirid dulu ada bacaan mengalihnya kita istiqomahkan. Man laisa lahu wirdun fa huwa hirdun. Barang siapa yang ada di isi wirid itu kayak warid dari ulama. Man laisa lahu wirdun fa huwa hirdun. Nah, ini kita harus bisa amalan apa yang karena awal kita panjangnya sampai habis minimal ada bacaan makanya jangan sampai kita ada membaca surah itu. Kalau membaca ayat kursi supaya kan di Nabi itu orang yang istiqamah membaca ayat kursi itu antara dia dan surga pun kematian ada lagi di bawah. Orang yang amalannya ayat kursi habis sembahyang tidak ada pemisah antara surga dan dia kecuali mati. Minimal itu barang kalau kita aurat bisa ada gawian yang Allah jadi jangan sampai kita ada gawian, jangan sampai kita ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayu tsira fihi dzikrullah dan adabnya lagi dilanggar di masjid bahwa dia memperbanyak dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir apa yang Allah dilanggar itu dari i'tikaf sudah. Saya di zaman ala ummati setelah akan datang satu zaman daripada umat itu di Nabi mereka itu dilanggar di masjid itu berpandil itu perkara dunia fala tujahlisuhum. Nabi jangan berkawan-kawan hubungannya yang bahasanya langgar masjid itu digunakan mereka untuk dunia masalah politik kampanye dilanggar yang ada di masjid itu jangan harus turun kita ini sudah merusak daripada kehormatan masjid itu namanya Pak ini. Nah ini sekilas Pak sedikit daripada Anda daripada ke masjid ini. Dan banyak ada lagi Pak yang kena keluar masjid kayak masuk masjid ya doa ya Allah Pak masuk betis kanan kena keluar betis kiri. Nah itu yang perlu kita amalkan ya Pak.